Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Project Network akan memaparkan hasil kerja kami. Kelompok 6 dengan anggota 1 Nanang Aristiawan, NIM 2021-53073, 2 Galung Rohim, NIM 2021-53075, 3 Putri Anjilis Rohmah, NIM 2021-53078. Oke, yang pertama adalah definisi Project Network. Project Network adalah alat atau teknik yang dipergunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, serta mengawasi kemajuan suatu proyek. Project Network ini dibuat dari informasi yang telah dikumpulkan untuk membuat WBS, Work Breakdown Structure, yang berupa grafik diagram alir untuk mengatur planning suatu kegiatan proyek. Selanjutnya adalah pendekatan jaringan kerja dan konsepnya. Untuk menggambarkan jaringan kerja, ada dua pendekatan, yaitu satu, pada titik, aktivitas pada titik atau node, aktivitas on node atau AON. Dua, aktivitas pada panah atau activity on row atau AOA. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan AOA, AON, dan AOA. Ini yang pertama, AON. Aktivitas A datang sebelum aktivitas B yang datang sebelum aktivitas A. Jika AON, nama aktivitas berada pada node. Sedangkan jika pada AOA, nama aktivitas berada pada panah. Arti dari ini adalah aktivitas A dijalankan sebelum aktivitas B dijalankan sebelum aktivitas C. Selanjutnya yang kedua, aktivitas A dan B harus selesai sebelum aktivitas C dimulai. Dalam AON ada di node aktivitas nama aktivitasnya, sedangkan AOA ada di panah-panah. Yang ketiga adalah B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai. Seperti ini gambarnya. Lalu yang keempat, C dan D tidak dapat dimulai sampai A dan B selesai. Nah ini, aktivitas C dan D tidak dapat dimulai sebelum aktivitas A selesai. Begitu pula juga aktivitas C dan D ini tidak bisa dimulai sebelum aktivitas B selesai. Jadi ketika memulai aktivitas C dan D, maka aktivitas A dan B harus selesai terlebih dahulu. Yang kelima, aktivitas C tidak dapat dimulai sampai aktivitas A dan B selesai. D tidak dapat dimulai sebelum B selesai. Aktivitas aktivitas C dimulai setelah aktivitas A dan B selesai. Sedangkan aktivitas D dimulai setelah aktivitas B saja yang selesai. Nah, ini dalam AON kita dapat menggambarkan seperti ini. Sedangkan dalam AOA ini kan karena ada anak panah, maka perlu dihubungkan activity dummy. Activity dummy ini dimasukkan di dalam AOA untuk penghubung. Lalu yang ke-6, B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai. D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Aktivitas B dan C belum bisa dimulai sebelum aktivitas A selesai. Aktivitas D belum dapat dimulai sebelum aktivitas B dan C selesai. Ini dalam AON, sedangkan dalam AOA-nya gambarnya melalui anak panah seperti ini, maka ini kan aktivitas C. Agar aktivitas C ini dapat dihubungkan dengan aktivitas A, maka perlu namanya activity dummy atau dummy aktivitas. Terus selanjutnya, activity on node. Activity on node adalah metode yang menggambarkan suatu kegiatan pada sebuah node. Dasar-dasar yang harus diketahui dalam penerapan konsep kerja AON. Ini seperti contoh tadi, aktivitas B tidak dapat dimulai sebelum aktivitas A, aktivitas C tidak dapat dimulai sebelum aktivitas B dimulai. Ini juga sama, aktivitas Y dan Z tidak bisa dimulai sebelum aktivitas X diselesaikan. Lalu aktivitas M ini belum bisa dimulai sebelum aktivitas J, K, L selesai. Lalu aktivitas Z dan M tidak dapat dimulai sebelum aktivitas X dan Y selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu Precedence Diagram Method atau PDM. Nah, PDM ini adalah jaringan kerja yang termasuk
klasifikasi AON. Pada metode ini, kegiatan dituliskan di dalam not yang umumnya berbentuk segi empat, sedangkan anak panah hanya sebagai petunjuk hubungan antara kegiatan-kegiatan yang berhubungan. Dalam diagram presiden ini dapat digambarkan 4 hubungan aktivitas, yaitu hubungan start to start atau SS, finish to start atau FS, finish to finish atau FF, dan start to finish atau SF. Oke, yang pertama, finish to start atau FS. Constraint ini menjelaskan hubungan antara awal suatu tindakan dan akhir dari tindakan sebelumnya. Hal tersebut dirumuskan sebagai FS IJ sama dengan A, yang berarti kegiatan J itu akan dimulai pada hari setelah kegiatan yang mendahuluinya atau kegiatan I ini selesai. Selanjutnya yaitu start to start atau SS. Constraint ini menjelaskan tentang hubungan antara mulainya suatu tindakan dengan mulainya tindakan sebelumnya atau SS IJ sama dengan B, yang berarti suatu tindakan J, kegiatan J ini akan dimulai setelah tindakan sebelumnya atau kegiatan I ini dimulai. Constraint seperti ini akan terjadi apabila sebelum tindakan sebelumnya 100% selesai, maka tindakan J boleh dimulai, atau tindakan J ini dapat dimulai setelah tahapan tertentu dari tindakan I ini selesai. Selanjutnya yaitu finish to finish. Constraint ini menjelaskan hubungan antara selesainya dari suatu tindakan dengan selesainya tindakan sebelumnya, atau FF IJ sama dengan J, yang berarti suatu tindakan J atau kegiatan J selesai setelah tindakan terdahulu atau kegiatan I ini selesai. Nah, constraint seperti ini dapat mencegah selesainya suatu tindakan mencapai 100% sebelum tindakan yang sebelumnya telah beberapa hari selesai, beserta angka Z tidak boleh melebihi durasi aktivitas yang relevan. Selanjutnya yaitu start to finish atau SF. Constraint ini menjelaskan hubungan antara akhir dari suatu aktivitas dan awal dari aktivitas sebelumnya. Hal ini dapat dituliskan dengan SF IJ sama dengan D, yang berarti suatu aktivitas J atau kegiatan J itu selesai setelah di hari aktivitas I atau kegiatan I sebelumnya dimulai. Jadi, di dalam hal ini, sebagian dari porsi aktivitas sebelumnya harus selesai sebelum bagian akhir aktivitas yang dimaksud boleh diselesaikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada sejumlah alasan mengapa pelaksanaan proyek perlu dipercepat, yaitu karena yang pertama adanya pembatasan tenggat waktu di luar rencana, yang kedua sebagai ganti rugi atas penundaan pelaksanaan aktivitas suatu proyek pada jalur kritisnya, yang ketiga mengurangi kemungkinan terjadi kejadian yang tidak diharapkan secara mendadak, yang keempat mengurangi pengeluaran langsung saat berada di jalur kritis, yang kelima untuk mengalokasikan sumber daya untuk inisiatif atau pengejaran lain. Yang keenam, jika proyek selesai lebih cepat dari jadwal yang telah direncanakan, orang yang mengorder akan memberi reward. Selanjutnya, crash team. Seorang manajer proyek dapat melakukan tindakan untuk mempercepat kinerja proyek. Hal ini dikenal dengan istilah crashing atau crash time. Crash time merupakan tindakan untuk mengurangi durasi kerja proyek setelah menganalisis alternatif-alternatif yang ada untuk mengoptimalkan waktu kerja dengan biaya terendah. Pada crashing sering terjadi trade-off, yaitu pertukaran waktu dengan biaya. Waktu untuk crashing yang pertama dilakukan di awal proyek, yaitu bisa menjadi mahal, sia-sia, sejumlah besar uang yang diinvestasikan untuk memulai proyek akan hilang begitu saja dengan tidak berguna. Dan yang kedua, berpendekan di awal bisa berguna jika sudah memperkirakan bahwa kemungkinan tertundanya aktivitas-aktivitas kritis di belakang cukup tinggi. Kemudian kelemahan dari crashing, yang pertama mengurangi kualitas proyek, kedua subkontrakkan atau outsourcing sebagai aktivitas, yang ketiga menambah sumber daya, yang keempat menyusun kembali logika jaringan kerja, yang kelima mengurangi cakupan proyek, yang keenam bertambahnya biaya produksi langsung atau trade-off dengan biaya. Selanjutnya, asumsi yang perlu diperhitungkan saat menerapkan crashing. Yang pertama, asumsi linearitas, yaitu hubungan antara waktu dan biaya belum tentu lurus. Yang kedua, solusi komputer. Tidak diperbolehkan mengandalkan hasil perhitungan dari crashing komputer, karena komputer tidak memperhitungkan risiko yang akan terjadi. Yang ketiga, apakah crashing cukup berharga? Jawabannya yaitu tergantung. Tetap harus mempertimbangkan risiko yang mungkin akan terjadi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.